Perkenalkan, nama saya Anggi Mesya Putri dengan NIM 2311211005 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mengedukasi salah satu keluarga saya tentang penyakit kutu air yang disebabkan oleh jamur. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Azahra. Oke, baiklah Zahra. Sebelumnya saya izin memberikan beberapa informasi terkait dengan penyakit kutu air. Nah, penyakit kutu air ini memiliki nama lain, yaitu adalah Tinea pedis. Di mana penyakit kaki air ini merupakan suatu penyakit yang biasanya menyerang bagian kaki ataupun kulit-kulit kaki. Nah, penyakit kutu air ini disebabkan oleh salah satu jamur yang bernama Dermatofita. Di mana jamur Dermatofita ini bisa menular secara langsung dari manusia ke manusia lain ataupun melalui perantara benda-benda yang terkontaminasi. Nah, cara kerja dari jamur Dermatofita ini adalah dengan cara ketika jamur melepaskan spora ke lingkungan luar, maka spora tersebut akan menempel. Nah, spora-spora yang menempel itu akan berkembang biak dan mengkonsolidasi ke daerah kulit ataupun benda-benda yang terkontaminasi dengan bantuan faktor suhu ataupun kelembapan, sehingga jamur tersebut akan tumbuh dan berkembang biak di kaki ataupun kuku kaki dan benda yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu adalah tentang faktor risiko kutu air. Nah, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit kutu air ini. Yang pertama yaitu berbagi benda pribadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika ada salah satu orang yang terinfeksi kutu air ini, seperti misalnya bendanya yaitu kaos kaki, sepatu ataupun handuk. Nah, ketika kita memakai benda-benda tersebut, jika orangnya itu terinfeksi, maka kita juga akan ikut tertular penyakit kutu air ini melalui perantara benda-benda pribadi milik terinfeksi tadi. Nah, yang kedua yaitu sering memakai alas kaki tertutup, di mana ketika kita memakai alas kaki tertutup itu membuat bagian kaki kita itu menjadi berair, dan disitulah menyebabkan tumbuhnya mungkin jamur-jamur yang akan menyebabkan kutu air, sehingga terjadinya penyakit kutu air ini. Dan yang ketiga yaitu menggunakan sepatu yang ketat dan tebal. Biasanya orang yang memakai sepatu ketat dan tebal ini mungkin dia merasa kalau misalnya dia memakai sepatu seperti itu akan merasakan kenyamanan tersendiri, padahal itu merupakan suatu faktor yang mungkin jadi acuan penyebab penyakit kutu air ini. Nah, yang terakhir yaitu tidak menjaga kebersihan kaki. Nah, ketika kita tidak menjaga kebersihan kaki, itu akan menjadi peluang besar untuk menjadi suatu faktor terjadinya suatu penyakit kutu air ini, dikarenakan kaki kita yang kotor, sehingga penyakit itu akan mudah untuk terserang. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah ketika kita mendapatkan penyakit kutu air ini, ada beberapa gejala yang akan mungkin timbul yang akan dirasakan oleh tubuh terinfeksi. Nah, salah satunya yang pertama yaitu gejalanya yaitu iritasi atau gatal. Di mana iritasi atau gatal ini kita pasti akan menggaruk-garuk bagian sela-sela kaki atau bagian kaki kita, dan akan menyebabkan benjolan atau warna kemerahan. Setelah itu kuku kaki kita akan mengalami perubahan warna, di mana bisa berwarna kecoklatan ataupun kekuningan. Nah, selanjutnya yaitu kuku kaki akan mengalami pecah dan mengelupas, di mana itu akan terasa perih ketika kita mengelupas bagian kaki yang pecah-pecah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu timbulnya cairan dari area kaki yang ditumbuhi jamur. Nah, mungkin seperti itu tanda-tanda
orang yang terinfeksi penyakit kutu air. Nah, selanjutnya itu ada cara pengobatan. Secara umum pengobatan kutu air ini bisa dilakukan dengan konsultasi dengan dokter dan mendapatkan obat, ataupun mungkin bisa kita pergi ke apotek atau pasar untuk membeli obat jamur. Seperti obatnya yaitu yang pertama yaitu miconazole, eronazole dan lain-lain. Nah, tadi udah ada gejala, udah ada pengobatan, berarti juga ada bagaimana cara kita itu mencegah penyakit kutu air ini. Nah, yang pertama yaitu caranya ya adalah dengan menjaga kebersihan kaki. Hendaknya ketika kita melakukan kegiatan baik itu di dalam atau di luar rumah, setelah itu kita dianjurkan untuk mencuci kaki agar kaki kita ini bersih dan terhindar dari yang namanya kotoran atau segala macam. Nah, yang kedua yaitu adalah dengan menggunakan alas kaki setiap kita berpergian ke tempat umum, contohnya kolam renang. Nah, ini untuk antisipasi penghindaran faktor penyebaran kutu air melalui benda. Nah, yang ketiga yaitu gunakan kaos kaki yang bersih, dimana dianjurkan sekali untuk kita mencuci kaos kaki kita setiap hari setelah digunakan agar tidak mudah untuk ditempeli atau diserang oleh beberapa jamur atau bakteri lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah gunakan sepatu yang ringan. Selanjutnya yaitu ada dari pakai barang pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus menghindari berbagi pakai pribadi sesama untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit kutu air yang mungkin diderita oleh si terinfeksi, untuk menjaga kesehatan kita juga. Nah, sejauh ini kan udah aku jelasin tuh, ada tadi penyebabnya, ada gejalanya, ada faktornya, ada pengobatannya, ada cara pencegahannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala Zahra terkait penyakit kutu air yang mungkin secara kurang lebih dijelaskan tadi, walaupun tidak terlalu dipaparkan kali. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala Zahra, boleh? Pertanyaannya adalah, apakah kutu air bisa menyerang selain dari kaki? Dan menjawab Zahra, pada umumnya itu penyakit kutu air itu menyerang bagian kaki dan sela-sela kaki. Namun ada pada suatu kasus ataupun suatu penelitian, mungkin kutu air ini juga bisa terjadi di area kulit lainnya, seperti mungkin pada tangan ataupun kulit-kulit yang lain. Nah, mungkin begitu jawabannya. Apakah Zahra paham? Sudah. Baik, mungkin segitu dulu edukasi untuk hari ini. Terima kasih Zahra telah meluangkan waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.